Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan channel Fauzan Hafiz. Kita akan belajar sejarah lagi dong. Bagaimana kabarnya? Udah lama nih kita nggak ketemu. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat ya. Kali ini saya akan membahas tentang tahapan bab besar yang pernah saya sampaikan di video sebelumnya ya. Itu masih menjadi bagian dari bab besar kehidupan masyarakat awal Indonesia. Tapi dalam pertemuan ini kita akan fokus kepada bagaimana sih pola kehidupan masa praaksara di Indonesia. Simak sama-sama ya. Nah, teman-teman bisa membayangkan bagaimana suasananya apabila teman tinggal di tempat seperti ini. Kita bisa membayangkan ya, dengan keadaan yang bisa dikatakan tidak seperti yang bisa kita temui sehari-hari. Tidak ada alat kebutuhan sekunder ya, misalnya tidak ada listrik ya, tidak ada internet dan sebagainya. Teman-teman pasti membayangkan ya, bisa tinggal di tempat seperti ini dan tidur di tempat-tempat yang nuansa seperti ini. Mungkin ada yang menjawab suasananya hening ya, suasananya sejuk seperti itu, suasananya rindang ya. Tapi di sisi lain kita juga punya sisi negatifnya ya. Kita harus bagaimana caranya bertahan hidup seperti yang ada di tempat ini. Pilihan cuma ada dua. Kalau misalnya kita memilih untuk menyerah, ya kita tinggal menunggu saja ajal menjemput seperti itu. Tapi kalau kita berpikir mau tetap hidup, nah bagaimana caranya? Kita pasti akan bertahan hidup di tempat-tempat seperti ini. Ya, jadi kalau kita memutuskan untuk bertahan hidup, bagaimana caranya? Para pendukung ya atau wadah yang disediakan alam ini menunjang kehidupan kita sehari-hari. Ya, seperti itu. Nah, ini salah satu contoh teman-teman ya, bagaimana suasana zaman purba ya, cara satu contoh bagaimana mereka bertahan hidup dengan kondisi alam yang masih seadanya ya. Dengan ranting-ranting mereka akhirnya bisa untuk membuat api dan akhirnya bisa untuk meneruskan kehidupan. Inilah contoh bagaimana mereka bertahan hidup ya. Dan contoh yang lain ini merupakan aktivitas yang bisa kita temui dalam kehidupan masyarakat purba ya. Dengan alat seadanya mereka berupaya untuk bisa hidup ya, seperti itu. Teman-teman bisa melihat sendiri bagaimana perkakas yang mereka gunakan ya. Itu merupakan alat-alat seadanya yang disediakan oleh alam, dan dengan alat inilah mereka akhirnya mencoba untuk bertahan hidup teman-teman. Nah, sebenarnya kalau kita melihat kondisi saat ini ya, ada hal-hal yang bisa kita lihat bentuk persamaan dan perbedaannya. Kira-kira teman-teman bisa tebak nggak? Kira-kira apa ya bentuk persamaan antara gambar ini dengan gambar ini? Ya, betul ya. Pastinya kalau bicara persamaan adalah kedua gambar ini menandakan bagaimana bertahan hidup, ya. Bagaimana cara manusia bertahan hidup, ya. Kalau di era gambar yang seperti ini adalah gambar di mana masyarakat bertahan hidup dalam kondisi pada masa praaksara ya. Dan pada saat ini inilah contoh bertahan hidup bagaimana di kondisi era modern, di mana sekarang aktivitas untuk melakukan aktivitas untuk melanjutkan hidup tidak semestinya atau tidak semuanya ya, yaitu dengan mengandalkan alam ya, tapi menggunakan skill, mengandalkan kemampuan, mengandalkan pendidikan dan sebagainya. Tapi esensinya sama, ini merupakan cara untuk bertahan hidup di era modern seperti itu. Ya, tidak hanya di kota-kota besar ya, pastinya di pedesaan sana juga banyak kita temui ya cara-cara bertahan hidup yang lain. Tentu saja menyesuaikan dengan kondisi geografisnya juga ya, dimana kondisi-kondisi seperti ini masih bisa kita temui di pedesaan-pedesaan. Inilah contoh bagaimana aktivitas manusia dalam bertahan hidup ya, dalam suasana zaman yang berbeda. Nah, ini tadi pertanyaannya sudah sempat kita diskusikan di awal ya. Jadi kita bisa fokus ya dari esensi dari gambar-gambar yang tadi, bahwa kalau kita tinggal di tempat seperti yang tadi, kita bisa membayangkan ya bagaimana suasananya ya, positifnya dan kekurangannya seperti apa, serta alat-alat yang digunakan ya, yang membedakan antara zaman dulu dengan zaman sekarang. Kalau zaman sekarang mungkin dengan berkembangnya jenis-jenis pekerjaan, berkembangnya teknologi ya, alat-alat seperti yang digunakan pada zaman lampau itu tidak sepenuhnya dipakai ya oleh masyarakat di era modern. Tapi bukanlah berarti tidak dipakai sama sekali ya, tapi mungkin tidak semua ya, masyarakat di era modern masih menggunakan perkakas-perkakas yang disediakan dari alam tadi. Nah, sekarang kita akan belajar teman-teman bahwa sebenarnya orang-orang zaman purba itu juga mengalami yang namanya metamorfosa dalam pola kehidupan ya, atau evolusi dalam pola kehidupan. Nah, kalau misalnya kita melihat
pola kehidupan masa prasejarah yang pertama ya, yaitu adalah kehidupan masa berburu dan meramu, teman-teman. Berburu adalah aktivitas mencari hewan buruan ya, sedangkan yang akan digunakan untuk makanan ataupun bina untuk peliharaan. Meramu adalah bagaimana cara mereka untuk mengolah makanan tersebut ya. Ini contoh aktivitas pada zaman berburu meramu, teman-teman bisa lihat sendiri ya, bagaimana orang-orang zaman purba dulu ya, mereka sudah hidup berkelompok ya, dan bersama-sama untuk memburu hewan buruan, di mana hewan buruan ini hasilnya atau dagingnya akan dibagi rata oleh sejumlah kelompok. Inilah pola kehidupan yang tertua, teman-teman. Jadi ketika manusia sudah ada di bumi, berburu meramu merupakan adaptasi pertama ya manusia dengan lingkungan alam ya. Bagaimana caranya manusia bisa bertahan hidup dengan akalnya pada saat itu. Salah satunya adalah dengan cara berburu dan meramu. Ya, sekali lagi berburu dan meramu adalah adaptasi pertama manusia dengan alam. Seperti itu. Sekarang kita akan melihat bagaimana corak kehidupan pada zaman berburu dan meramu ini. Ini teman-teman, ya. Jadi cara hidup pada zaman berburu meramu adalah nomaden. Apa artinya nomaden? Mereka masih hidup berpindah-pindah, ya, dari satu tempat ke tempat yang lain, ya, dari sumber makanan yang kecil ke sumber makanan yang banyak seperti itu. Dan mereka sangat tergantung pada alam. Ya, apa yang disediakan oleh alam itulah yang mereka nikmati, itulah yang mereka buru ya, seperti itu untuk bertahan hidup. Nah, kebudayaan yang dilakukan pada zaman ini adalah kebudayaan Paleolitikum atau kita kenal sebagai kebudayaan batu tua ya. Dan manusia yang hidup pada zaman ini adalah atau zaman yang mendukung peradaban ini adalah zaman Pleistosen, dan makhluk pendukungnya rata-rata masih berjenis manusia purba ya, baik berjenis Pithecanthropus, Meganthropus, maupun ketika awal-awal adanya Homo atau awal-awal adanya manusia modern. Ya, mereka hidupnya masih seperti ini. Nah, evolusi berikutnya ketika zaman semakin berkembang, pola kehidupan juga semakin berkembang ya. Maka kita akan mengenal ke pola kehidupan berikutnya, yaitu zaman peralihan atau zaman berburu meramu tingkat lanjut. Kenapa disebut zaman peralihan? Karena pada zaman ini ya merupakan peralihan dari berburu meramu menuju ke bercocok tanam ya, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat ya, dari zaman peralihan ini manusia sudah mulai tinggal di Abris Sosrohe ya, kalau kita lihat ya, atau gua-gua ya. Gua-gua ini merupakan tempat tinggal manusia ya pada zaman lampau ya, seperti itu, di mana di sekitaran gua-gua ini juga ditemukan kerang-kerang laut ya, atau Kejoken Modinger ya, tumpukan kerang-kerang laut yang disinyalir. Gambar ini merupakan tumpukan kerang laut yang akhirnya membatu seperti itu, teman-teman, yang pernah dipakai oleh manusia purba pada zaman lampau. Kita bisa mengambil interpretasi bahwa kerang-kerang ini merupakan sumber makanan ya manusia pada zaman lampau tersebut. Nah, selanjutnya diperkirakan pada zaman ini juga manusia sudah mengenal bagaimana cara membuat api ya, di mana api ini sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia ya, terutama saat di malam hari ya, memberikan kehangatan dan pencahayaan ya. Sekaligus api ini digunakan juga untuk memasak maupun untuk mengusir hewan-hewan buas seperti itu. Jadi api merupakan, dengan manusia bisa membuat api, ini merupakan tanda ya revolusi pemikiran ya, revolusi kebudayaan yang terjadi pada zaman lampau, karena api sangat menunjang kehidupan manusia, yang meningkatkan kualitas kehidupan manusia seperti itu. Termasuk salah satunya manusia sudah mulai mengenal makanan-makanan yang dimasak seperti itu. Nah, sekarang kita akan lihat lebih lanjut tentang pola kehidupan zaman peralihan ini, di mana mereka hidupnya ini sudah mulai menetap, tapi bisa dikatakan menetapnya belum sempurna ya, atau yang kita sebut sebagai semi sedenter ya, menetap tapi masih tergantung pada alam ya, maka istilahnya adalah semi sedenter ya. Mereka juga sudah mulai mengenal api ya, dan sudah mengenal kepercayaan ya, walaupun kepercayaannya masih bersifat primitif ya. Salah satu caranya adalah mereka banyak menempelkan tangan-tangan di dinding-dinding gua ya, seperti itu, yang menandakan bahwa mereka percaya ya bahwa lukisan ini merupakan perlindungan ya bagi dari roh-roh jahat ya, perlindungan dari segala malapetaka seperti itu. Jadi mereka mulai memanjatkan doa ya kepada leluhur-leluhur mereka seperti itu ya. Kebudayaan pada zaman ini adalah Mesolitikum atau kebudayaan Batu Tengah ya,
Dan zaman kehidupannya adalah zaman Holosen, di mana mulai ada manusia modern ya. Dan makhluk pendukung di Indonesia untuk peradaban ini adalah Homo sapien berjenis Papua Melanesoid, atau yang kita kenal sebagai orang-orang Papua ya, yang merupakan pendukung pertama kali peradaban Mesolitikum ini. Nah, kita akan lihat lagi ke periode zaman berikutnya, yaitu zaman bercocok tanam. Nah, disinilah mulai dikatakan semakin berkembangnya pola kehidupan ya pada zaman ini. Kita lihat teman-teman pada zaman ini. Ya, pada zaman ini manusia sudah mulai membuat hunian sendiri ya, yang terbuat dari tangan-tangan mereka, yang sebelumnya mereka masih tinggal di gua-gua ya, seperti itu, atau semi sedenter, di mana pada zaman ini mereka sudah membuat perkampungan dan membuat perumahan-perumahan seperti itu ya, atau yang kenal sebagai pola kehidupan menetap. Dan mereka sudah mulai memanfaatkan sungai ya sebagai pola kehidupan, di mana mereka juga sudah mencari ikan-ikan dari sungai ya, serta juga melakukan transportasi dari sungai-sungai ini dengan perahu-perahu seperti itu. Dan ini kurang lebih sedikit banyaknya gambar kehidupan pada zaman bercocok tanam, di mana mereka sudah hidup berkelompok yang dipimpin oleh seorang kepala suku. Nah, ini adalah contoh bagaimana alat perkakas yang digunakan ya. Kalau kita lihat dari bentuknya seperti ini menandakan seperti alat yang tajam ya, dengan runcingnya seperti itu. Nah, ini teman-teman bisa kita lihat, yaitu pola kehidupan zaman bercocok tanam dengan ciri-ciri pertama adalah hidupnya sedenter ya, hidupnya sudah menetap ya, dimana mereka tidak perlu berpindah-pindah untuk mencari hunian sendiri, mereka sudah bisa membuat hunian sendiri ya, seperti itu dimaksud dengan sedenter atau menetap, serta mereka hidup berkelompok yang dipimpin oleh seorang kepala suku. Nah, kebudayaan yang mendukung pada zamannya zaman Neolitikum atau zaman batu muda dan awal-awal Megalitikum. Dan mereka semakin mengenal kepercayaan yang tadinya mereka masih bentuknya primitif, animisme di Indonesia primitif. Nah, pada zaman ini animisme di Indonesia sudah semakin berkembang ya, di mana mereka percaya bahwa segala kenikmatan hidup yang mereka terima itu pasti ada yang mendesain, ada yang membuat untuk mereka, dan mereka tunjukkan itu kepada orang-orang yang sudah meninggalkan mereka. Jadi mereka menganggap bahwa orang-orang yang meninggalkan mereka itu mereka tidak pergi begitu saja, tapi bersama dengan mereka dalam bentuk yang lain, dan mereka yang membawa keberkahan. Ini disebut sebagai kepercayaan animisme, kepercayaan terhadap roh nenek moyang ya, dan dinamisme yaitu percaya terhadap benda-benda yang dianggap memiliki kekuatan-kekuatan gaib. Dan makhluk pendukung pada zaman ini adalah pastinya Homo sapien ya, atau manusia modern. Nah, sekarang kita berkembang ke masyarakat yang lebih modern lagi pada zaman praaksara, atau boleh dibilang sebagai masa paling modern pada zaman praaksara, yaitu masa perundagian ya, dimana ini adalah salah satu bentuk peninggalannya ya, yaitu nekara dan muko seperti itu yang digunakan sebagai alat penunjang upacara dalam memanggil hujan ya, dan juga muko sebagai mas kawin pada zamannya. Nah, kita lihat sekarang bagaimana ciri-ciri zaman perundagian, di mana tingkat kompleksitas masyarakat pada zaman ini sudah semakin modern ya. Mereka sudah mengenal namanya pembagian kerja. Kata undagi itu sendiri diambil dari artinya adalah pembagian kerja seperti itu ya. Karena ada pembagian kerja berarti otomatis sudah ada namanya pelapisan sosial atau kasta ya. Kasta pasti tercipta ketika ada sesuatu yang dianggap berharga oleh masyarakat ya, salah satunya adalah logam-logam tadi seperti itu. Makanya logam-logam tadi merupakan pertanda status sosial juga ya, seperti itu. Dan juga sudah mulai ada orang-orang yang menciptakan benda-benda logam tadi. Nah, ini disebut sebagai golongan undagi tadi ya, seperti itu. Dan juga mereka sudah hidup berkelompok dengan tingkat kompleksitas yang lebih tinggi, yaitu mereka sudah menciptakan nilai dan norma sebagai pedoman hidup ya. Mereka sudah mempunyai hukum-hukum adat yang mengikat mereka, mengikat antar masyarakat ya, seperti itu ya, sebagai pedoman hidup yang dipimpin oleh seorang kepala suku. Lalu dalam hal ekonomi, mereka sudah mengenal namanya barter atau tukar menukar barang ya, dan mereka juga sudah mengenal sistem pertanian dengan alat-alat yang sudah terbuat dari logam tadi seperti itu. Lalu kita ke dalam hal kepercayaan. Dalam hal kepercayaan juga tingkat kompleksitas yang lebih tinggi. Mereka sudah menggunakan alat-alat logam untuk upacara keagamaan, dan upacara dilakukan tidak hanya untuk leluhur, tapi untuk pekerjaan sehari-hari, agar mereka selamat, agar mereka membawa berkah ya.
Mereka sering melakukan upacara-upacara ritual-ritual tertentu, serta sudah ada perbedaan status sosial dalam upacara kematian. Nah, itu contoh bagaimana masyarakat hidup di masa praaksara ya, dengan tingkat yang sederhana, dari yang paling sederhana yaitu berguru meramu sampai ke tingkat paling tinggi yaitu zaman logam ya. Itulah teman-teman sedikit gambaran bagaimana kehidupan pada masa praaksara ya. Terima kasih sudah menyaksikan paparan dari saya ya. Saya ucapkan